Cerita berawal dari kesedihan seorang mama galau bernama Barb yang baru beberapa hari kehilangan suaminya. Barb yang biasa dipanggil si emak pun berencana untuk menabur abu sang suami di sebuah danau yang berada di luar kota. Lalu setelah semuanya siap, petualangan si emak menembus hawa dingin akhirnya dimulai. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Setibanya di kota tujuan, si emak disambut hujan salju yang lumayan mengganggu pandangannya. Bahkan menurut berita di radio minggu ini adalah puncaknya musim dingin. Oh Lord. Setibanya di persimpangan jalan, si emak bingung harus melewati jalan yang mana untuk bisa sampai ke lokasi danau. Terlebih sudah puluhan tahun si emak tidak pernah kembali ke sini, itu pun cuma sekali ketika ia dan suaminya masih pacaran. Selang beberapa saat, si emak berniat untuk mencari seseorang yang bisa menunjukkan jalan menuju danau. Tak lama kemudian, ia mendengar suara dokdak dari seseorang yang sedang membelah kayu. Sebelum bertanya, si emak mendadak harap-harap cemas saat melihat sebuah pistol bersekup plus ceceran darah di hadapannya. Dikira jurig salju, kedatangan si emak membuat pria bernama Kamo tentu saja kaget. Lalu ketika si emak menyebutkan maksud kedatangannya, si Kamo malah diam sok ganteng pamer kacamata. Back over the hill. Setelah mendapatkan petunjuk, si emak kepo akan adanya darah di hadapannya. Kemudian Kamo menjelaskan jika itu mah cuma darah dari hewan hasil buruannya. Tapi bohong. Well, stay warm. Akhirnya si emak tiba di Danau Hilda yang sedang tertutup salju tebal. Sejenak ia pun teringat momen indah bareng suami yang kala itu mereka masih berstatus pacaran. Dengan perasaan yang campur aduk, si emak menuju lokasi yang sama persis ketika dulu ia memancing bersama suaminya. Dan di lokasi inilah si emak akan melobangi salju sebelum ia lanjut menabur abu. Sometimes you just gotta believe. Nope, other way. You can get off me now. There's something that'll have what you need. What you need. Di dalam kotak alat pancing inilah si emak menyembunyikan abu almarhum suaminya. Ia pun sebenarnya belum siap membuang butiran debu dari orang yang sudah lama menemani hari-harinya. Si emak tiba-tiba mendengar suara tembakan yang tak jauh dari lokasinya. Kemudian ia langsung mencari tempat sembunyi ketika tembakan terus terdengar. Ternyata tembakan itu berasal dari kelakuan Kamo yang telah menggagalkan pelarian tawanannya. Lalu ketika si emak akan memanggil polisi, malah gak ada sinyal. Singkat cerita, si emak akan pergi ke kantor polisi sebelum terjadi sesuatu terhadap remaja itu. Akan tetapi rencananya kembali gagal saat mobil malah selip nyakar salju yang licin. Si emak akhirnya mengintai kabin milik Kamo yang kebetulan sedang pergi. Dan mumpung ada kesempatan, si emak akan berusaha menyelamatkan si remaja malang itu. Si emak bisa mendengar teriakan si remaja bernama Leah yang sedang disekap di ruang basement. Lalu ketika si emak memastikan kesehatan Leah, tiba-tiba Kamo datang bersama istrinya.
down there? Jess memastikan Sandranya tetap aman dan sehat seperti keinginannya. Sementara si emas sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Leah meskipun ia sadar itu bukanlah perkara mudah. I'm not. Jess kesal karena suaminya malah mabok-mabokan padahal mereka sedang melakukan misi yang berhubungan dengan hidup dan mati. Di saat itu pula si emak meminta Leah untuk menunggu selama ia mencari cara untuk mengeluarkannya. Cuaca dingin mulai memperparah kondisi Jess yang punya penyakit liver stadium maghrib. Lalu tiba-tiba ia melihat sarung tangan si emak yang terjatuh sewaktu membuat tulisan di kaca. Jess marah karena ada orang yang telah mengetahui penculikan yang sedang mereka lakukan. Sontak Kamo pun kepikiran dengan si emak yang bisa saja adalah orang yang istrinya maksud. Kemudian Jess mengajak suaminya untuk ikut bersamanya mencari si emak ke lokasi danau. She was lost. Come on. Kamo yang tergolong suami sian istri nurut saja saat disuruh mengecek sebuah kabin imut. Namun mereka tidak tahu bahwa si emak sempat membuat lubang di lokasi ini. Mumpung ada kesempatan si emak gercep menyelamatkan Leah. Lanjut ia pun mencari pintu yang menuju ruang basement. Pintu kayu masih kebilang rintangan mudah bagi si emak. Namun yang sulit baginya adalah mencari kunci borgol yang mengikat kedua tangan Leah. Where's the key? Where's the key? I'm not leaving you, sweetie. Stay now. Sambil mencari kunci, si emak akan membuat kabin terasa dingin biar si babang Kamo yang kecebur tidak bisa menghangatkan badan. Tak lama kemudian ia menemukan obat pereda sakit yang biasa dikonsumsi oleh Julie. Si emak yang sempat ketembak di bagian tangan sepertinya harus menunda dulu misi penyelamatannya. Lanjut ia pun kabur ke arah hutan di tengah serangan Jess yang tak kenal ampun. Perbuatan si emak membuat Jess panik karena tidak ada kehangatan lagi di kabin miliknya. Keadaan ini pun membuat Kamo makin tersiksa, bahkan sudah seperti Santa Claus yang kehabisan modal. You're hypothermic, that'll kill you. We need to strip you down. Jess bingung bagaimana menghangatkan badan Kamo yang semakin nyeroncot kedinginan. Di saat itu pula si emak akan mengobati sabetan pelor di tangannya. Di tengah kondisi mobilnya yang ternyata sudah dirusak oleh Jess. Si emak kesulitan untuk menjahit luka soek di tangannya. Lalu ia berusaha menghentikan pendarahan dengan menggunakan es. Si emak auto kaget karena cincin kawin miliknya tinggal satu. Dan karena masih gak ketemu, ia akan kembali ke tengah danau untuk mencari cincin yang selalu dipakai suaminya. Daripada ketemu, si emak malah menemukan pistol milik Kamo. Lumayan dong, meskipun pelurunya tinggal satu. Dengan menggunakan pemanas di mobil, Jess dan Kamo berusaha menghangatkan badan. Tapi tiba-tiba Jess memaksa Kamo untuk melanjutkan misi yang sedang mereka lakukan. Karena rencananya, Jess akan mengambil organ hati Leah untuk menggantikan hati Jess yang sudah rusak. Jess pun nantinya akan melakukan operasi dengan seorang dokter di luar kota yang mau melakukan operasi dengan cara ilegal seperti ini. Singkat cerita, Jess akan membawa Leah menjauh dari kabin. Khawatir si emak kembali datang dengan segambreng polisi. Lalu ia menyuruh Kamo untuk mendirikan tenda di tengah danau dan tetap berjaga di sana sampai ia dan Leah kembali. I'll bring her to the...
Si emak bisa melihat kesibukan Kamo yang sedang membuat tenda operasi. Sejenak ia pun kepikiran dengan Leah yang bisa saja sedang sendirian di dalam kabin. Si emak jelas gak mungkin menemukan Leah yang sudah dibawa pergi. Lalu ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobati luka soek di tangannya. Setelah mengobati tangannya, si emak menemukan stok peluru milik Kamo. Tapi sayang, pelor cap Raja Wali ini ternyata cuma bungkusnya doang. Untung saja pihak penjaga hutan mendengar permintaan bantuan si emak. Oh ya, sebutkan di mana lokasi Anda. There's been a kidnapping. Kamo meminta ampun karena dirinya dipaksa melakukan penculikan ini. Lalu ia menceritakan kondisi Jess yang sedang sakit dan membutuhkan biaya besar untuk pengobatannya. Dan karena alasan itulah ia dan istrinya terpaksa menculik Leah, si remaja galau yang sudah beberapa kali ingin bundir. Daripada mati sia-sia, mending buat donor. Kamo yang sudah terkena hipotermia parah minta dibebaskan agar ia bisa pergi ke rumah sakit. Lalu sebagai hadiah ia punya sesuatu untuk si emak. I just need... Don't move! Don't move! Si emak tidak menyangka cincin yang ia cari sudah ditemukan oleh Kamo. Kemudian si emak mempersilahkan Kamo pergi asalkan jangan macam-macam. You say you ain't a bad person, and you tell him to send the whole dang force? Sebagai ucapan terima kasih, Kamo lanjut memberikan sisa peluru yang masih ia pegang. Lalu sambil menahan sakit di sekujur tubuh, Kamo pun pergi menuju rumah sakit. Kamo terlihat panik karena malah bertemu dengan istrinya. Terlihat Jess pun marah karena di tengah kesibukan mereka, suaminya malah akan pergi meninggalkannya. Bahkan daripada peduli dengan kondisi Kamo, Jess malah menganggap suaminya ini tidak peduli lagi kepadanya. It ain't gonna work. Kamo mengingatkan sang istri jika misi mereka gak bakalan berhasil. Lagian mereka sudah dolim kepada Leah yang jelas-jelas punya hak untuk hidup juga. We make it. Kesal dengan ceramah sang suami, Jess makin murka dan menganggap Kamo sebagai pria gak berguna. Setelah mengisi peluru, si emak bingung bagaimana menghubungi para penjaga hutan lagi. Lalu ia menggunakan cara ekstrim dengan akan membuat kepulan asap yang bisa dijadikan petunjuk bagi penjaga hutan. Dikira api malah matot, si emak berniat untuk mengeceknya. Tapi tak lama kemudian, rencana si emak terbukti berhasil karena selang beberapa saat ia melihat kedatangan para penjaga hutan. Si emak meminta petugas untuk jangan takut karena pose anehnya ini bukannya mau mengambil senjata melainkan menahan sakit dari luka tembakan. Lalu setelah menyebutkan dirinya yang memanggil bantuan tadi, para penjaga ini langsung membawa si emak ke kabin Jess. Setibanya di kabin, mereka melihat keberadaan seseorang yang sedang berada di dalam mobil Jess. Si emak pun yakin jika itu adalah Jess yang sedang menghangatkan diri. Lalu ketika para petugas akan mengeceknya, si emak mengingatkan mereka bahwa Jess memiliki senjata. You stay here. Oh, wow, heck.
Ternyata semua ini adalah jebakan Jess yang telah menghabisi para petugas. Lanjut ia pun memberondong si emak yang sedang sibuk mengambil pistol yang sempat ia sembunyikan. Si emak langsung mencari tempat sembunyi setelah berhasil menembak ceker Jess. Tapi tiba-tiba ia baru tahu bahwa orang yang tadi ia lihat ternyata adalah Kamo yang sudah dihabisi Jess. Si emak malu-malu kecewa karena niatnya untuk menolong malah membuatnya senasib dengan Leah. Kemudian Leah menceritakan awal mula penculikan yang ia alami. Mulai dari pertemuannya dengan Jess waktu di rumah sakit, sampai akhirnya ia diculik saat meninggalkan rumah sakit. Lalu setelah mendengar kisah Leah, jiwa satria si emak kembali bergejolak. Lalu ia berusaha meloloskan diri dari perabotan besi yang menahan borgolnya. Tapi sebelum itu, ia harus membuka baut menggunakan peralatannya yang menurut Leah tak jauh dari tempat si emak. Gordon, that left box. Come on. Yo. Leah langsung menyimpan baut panjang yang bisa ia gunakan sebagai senjata, sementara si emak melanjutkan perjuangannya untuk lolos. Selain cerdik, si emak memang pantang menyerah hingga bisa melanjutkan misi penyelamatan Leah. Kemudian ia berusaha keluar dari basement mumpung tidak mendengar keberadaan Jess. That's no good. Storm doors. Huh? Try the storm doors. Really are one clever bitch. Si emak bagaikan kura-kura kaget saat pelariannya ketahuan. Lalu dengan santuinya Jess kembali mengurung para tawanannya. Sehabis subuh, Leah dan si emak digiring menuju tenda yang telah disiapkan Kamo. Karena sebelum pergi menemui si dokter, Jess harus mengambil hati Leah terlebih dulu. Dari peralatan medis yang terlihat, si emak mulai panik dengan apa yang akan menimpa Leah. Lalu si emak disuruh menyiapkan peralatan, termasuk peti khusus untuk menampung organ hati Leah. I don't need your advice, lady. That's why you take those, right? Si emak auto lemas mengetahui rencana Jess yang begitu mengerikan. Lalu ia menawarkan onderdilnya saja, asalkan jangan merenggut kehidupan Leah. Please, you don't have to do this. Table! Si emak yang diancam tidak bisa berbuat banyak selain menuruti kemauan Jess. Sementara Leah cuma bisa memegang baut panjang saat dirinya sudah berada dekat dengan Tuhan. There's her hips. That's enough. Setelah semuanya siap, tibalah waktunya Jess untuk mengunboxing perut Leah. Dan itu berarti Jess tidak butuh lagi bantuan si emak. Makin lama kondisi penyakit liver Jess sudah semakin parah. Keadaan ini mempermudah si emak yang masih strong untuk melakukan perlawanan. Leah berusaha meloloskan diri ketika api mulai membakar tenda. Dan di momen inilah baut pemberian si emak ternyata sangat berguna. Jess heran kenapa nih emak-emak masih kuat meskipun sudah ia tembak. Dan ternyata peluru dari senapannya tertahan di abu suaminya si emak. Jess berniat menenggelamkan orang yang sudah merusak rencananya. Sementara Leah akhirnya selamat berkat pusaka dari si emak.
take me back. Siapa sangka rencana si emak ke danau menjadi akhir dari kisah hidupnya. Pengorbanan si emak pun tidak sebatas menyelamatkan Lea, tapi menghentikan kelakuan Jess yang jelas-jelas nyusahin banyak orang. Terlebih sekalipun Jess berhasil memanen hati Lea, belum tentu operasinya berhasil seperti perkataan suaminya. Pokoknya doa terbaik buat si emak dan suaminya di alam sana. Terima kasih dan sampai jumpa. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back